Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Yunita dengan NIM 14194770 dari kelas CKM 5. Di sini saya mengambil tema video ialah perang plastik. Jenis bencana yang terdapat di video tersebut ialah tercemarnya laut sehingga membahayakan hewan-hewan laut. Akibat pembakaran sampah membuat lingkungan tercemar dan sampah plastik yang berserakan di saluran air. Pada tahun 2015, seorang ahli biologi kelautan menemukan penyu dalam kesulitan yang diakibatkan sampah plastik. 80 kantong plastik ditemukan di dalam paus. Banyak kota di Amerika Serikat mulai mengambil langkah untuk melarang penggunaan kantong plastik. Namun terlepas dari hal tersebut, industri yang membuat plastik terus berkembang. Amerika Serikat sendiri menjadi salah satu produsen plastik terbesar di dunia. Sullivan, seorang wartawan yang ingin memahami bagaimana industri plastik dapat berkembang selama bertahun-tahun dalam menghadapi krisis yang berkembang. Masalah sampah plastik yang terus meningkat telah berfokus pada satu solusi yaitu daur ulang. Wartawan tersebut pada awalnya mendatangi pabrik pemilihan sampah yaitu kertas, logam, dan plastik. Lalu kemudian wartawan tersebut pergi ke sebuah supermarket dan bertemu David, seorang analis kebijakan senior di Departemen Kualitas Lingkungan. David menjelaskan bahwa semua wadah plastik yang ada di supermarket bisa didaur ulang jika terdapat simbol panah kecil yang mengejar. Setelah itu, Sullivan bertemu dengan seorang pria yang membangun bisnis daur ulang di New Jersey. Perusahaannya membeli plastik sekali pakai dari beberapa toko besar di Amerika Serikat. China menjadi konsumen terbesarnya dan berlangsung hampir 20 tahun. Tetapi Sunil Begaria menyadari bahwa akan ada dampak lain di China. Pada tahun 2018, China berhenti mengambil sampah plastik impor dan berusaha membersihkan citranya. Ketika China berhenti melakukan impor sampah plastik, Bagaria dan perusahaan lainnya mencari rumah baru untuk plastik mereka. Namun dia melihat Indonesia sebagai peluang bisnis. Selanjutnya wartawan tersebut datang ke Indonesia bersama Bagaria yang sedang memeriksa perusahaan daur ulang di tempat dia menjual plastiknya. Untuk memastikan plastiknya benar-benar didaur ulang dan diubah menjadi pelet kecil yang digunakan untuk membuat produk plastik baru. Di Indonesia, sampah plastik yang terkontaminasi merupakan sebuah masalah besar yang menyerupai masalah narkotika dan obat-obatan yang masuk ke negara ini. Selanjutnya, wartawan tersebut mendatangi salah satu perusahaan daur ulang yang ada di Indonesia, yaitu PT New Harvest Indo. Namun tak ada seorang pun yang mau berbicara dengan wartawan tersebut. Selanjutnya, wartawan tersebut bertemu dengan Yuyun Ismawati di sebuah komunitas pedesaan kecil di dekat PT New Harvest Indo dan mendapati tempat pembuangan sampah yang sangat luas dan ternyata banyak karung berisi sampah plastik dan masyarakat mengatakan bahwa itu dari Harvest Indo. Pemulung akan mengambil plastik berharga dan sisanya akan dibakar. Akibatnya banyak orang mengalami masalah pernapasan dan beberapa anak dirawat di rumah sakit. Selanjutnya wartawan tersebut bertemu pekerja di Harvest. Dia ke tempat pembakaran sampah Harvest dan menemukan sampah
pembelian dari Amerika Serikat. Selanjutnya, wartawan tersebut menuju ke pantai Teluk Texas, tempat perusahaan minyak dan gas yang berada di bawah tekanan dan perubahan iklim, dan semakin beralih ke plastik. Menurutnya, plastik itu sebaiknya didaur ulang untuk membuat barang-barang plastik baru. Dengan pendidikan dan cara mendaur ulang dengan teknologi yang terus dikembangkan, dapat dipastikan sampah akan 100% didaur ulang. Jadi, masalah sampah plastik adalah masalah yang cukup serius. Hal ini disebabkan karena hidup manusia yang serba praktis dan juga didukung oleh pola hidup yang konsum, sehingga mereka tidak dapat mengontrol penggunaan plastik. Di video ini dapat menyadarkan manusia tentang bahaya plastik bagi kesehatan dan juga lingkungan. Faktor yang mendukung ialah kepedulian masyarakat sendiri akan masalah sampah plastik, sehingga kedepannya dapat tercipta peningkatan kualitas masyarakat yang lebih baik. Diharapkan dengan adanya video ini kita dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh sampah plastik, serta dapat merubah pola perilaku hidup kita menjadi lebih baik tanpa tergantung pada plastik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.